Kuntilanak merupakan salah satu makhluk mistis yang sering diceritakan dalam sejarah kerajaan kuno di Indonesia. Konon, kuntilanak muncul akibat dari kematian tragis seorang wanita yang meninggal saat melahirkan atau dibunuh dengan cara kejam. Legenda kuntilanak yang berasal dari putri raja yang terbunuh sering menghantui masyarakat. Putri tersebut dibunuh oleh musuh kerajaan atau bahkan oleh keluarga kerajaan sendiri. Arwahnya yang tidak tenang kemudian muncul sebagai kuntilanak untuk menuntut balas. Di sebuah desa terpencil, terdapat kisah tentang kutukan yang melahirkan kuntilanak. Kutukan ini diberikan oleh seorang dukun sakti kepada wanita yang berbuat jahat semasa hidupnya. Setelah meninggal, wanita tersebut berubah menjadi kuntilanak yang mengerikan. Ritual mistis untuk memanggil arwah wanita menjadi kuntilanak masih dilakukan di beberapa daerah. Ritual ini melibatkan mantra-mantra dan persembahan tertentu. Tujuannya adalah untuk meminta pertolongan kuntilanak atau bahkan untuk mengutuk seseorang. Kematian tragis seorang ibu hamil yang berubah menjadi kuntilanak merupakan cerita yang sering dijumpai. Ibu hamil tersebut meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, sehingga arwahnya tidak tenang. Ia kemudian muncul sebagai kuntilanak untuk mencari anaknya yang hilang. Kisah cinta terlarang antara seorang bangsawan dan gadis desa berakhir tragis ketika keduanya ditemukan tewas di hutan. Gadis tersebut meninggal dalam keadaan hamil, dan arwahnya tidak pernah tenang, menjelma menjadi kuntilanak yang menghantui sekitar. Penampakan pertama kuntilanak di hutan angker terjadi saat seorang pencari kayu melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah pucat. Sejak saat itu, hutan tersebut dikenal sebagai tempat berbahaya yang sering dihantui oleh kuntilanak. Dukun sakti yang dikutuk menjadi kuntilanak merupakan cerita yang sering diceritakan turun-temurun. Dukun tersebut dikenal jahat dan suka menyakiti orang lain. Akibat perbuatannya, ia dihukum dengan kutukan menjadi kuntilanak yang menakutkan dan mengganggu penduduk. Desa yang dihantui kuntilanak setelah wabah penyakit membawa ketakutan mendalam bagi penduduk. Banyak yang percaya arwah mereka yang meninggal karena wabah belum tenang, dan salah satunya menjadi kuntilanak yang sering muncul di malam hari. Larangan masyarakat untuk menyebut nama kuntilanak menjadi aturan tidak tertulis yang dipatuhi dengan ketat. Mereka percaya, menyebut nama kuntilanak dapat memanggil arwah tersebut dan membawa malapetaka. Oleh karena itu, nama kuntilanak dihindari dalam percakapan sehari-hari. Para pekerja yang sedang menggali makam tua terkejut menemukan peti mati kuno. Saat dibuka, aroma busuk menyengat seketika menyebar. Di dalamnya, mereka menemukan jenazah seorang wanita dengan rambut panjang terurai yang diduga sebagai kuntilanak. Rumah tua di pinggir kota dianggap angker setelah seorang warga melihat bayangan wanita berambut panjang di jendela. Cerita berkembang bahwa rumah tersebut dihuni oleh kuntilanak, menambah ketakutan penduduk sekitar untuk mendekati rumah itu. Seorang supir taksi mengalami kejadian menyeramkan ketika menjemput seorang penumpang wanita di tengah malam. Setelah beberapa kilometer, wanita itu tiba-tiba menghilang dari kursi belakang. Supir itu menyadari bahwa penumpang tersebut adalah kuntilanak. Seorang peneliti paranormal bertekad mengungkap asal-usul kuntilanak. Perjalanan panjang dan penuh tantangan membawa peneliti itu ke lokasi-lokasi angker, bertemu dengan saksi mata, hingga akhirnya mendapatkan petunjuk penting yang mengarah pada legenda kuno. Sekelompok remaja yang penasaran memutuskan melakukan ritual pemanggilan kuntilanak di malam Jumat Kliwon. Mereka mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan suara tertawa menyeramkan terdengar, membuat mereka lari ketakutan. Seorang peneliti paranormal bernama Budi berusaha mengungkap asal-usul kuntilanak. Ia mengunjungi berbagai desa terpencil yang memiliki sejarah kelam. Dalam perjalanannya, Budi menemukan berbagai cerita mistis dari penduduk setempat yang memperkuat keyakinannya akan keberadaan kuntilanak. Sejumlah remaja nekat melakukan ritual pemanggilan kuntilanak di malam Jumat Kliwon.
Mereka mengikuti petunjuk dari buku kuno yang ditemukan di perpustakaan tua. Alhasil, suasana berubah mencekam ketika mereka mendengar suara tawa menyeramkan dan melihat bayangan putih melintas. Panti asuhan tua di ujung kota menjadi tempat berbagai kejadian mistis. Para penghuni sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari. Seorang anak indigo yang tinggal di sana mengaku pernah berinteraksi langsung dengan sosok kuntilanak yang penuh dendam. Di pinggir jalan desa yang sunyi, seorang sopir truk mengalami kejadian mengerikan. Ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di tengah jalan. Ketika didekati, sosok tersebut tiba-tiba menghilang dan meninggalkan bau anyir yang mengerikan. Wabah penyakit yang melanda sebuah desa kecil memicu kematian massal. Beberapa hari kemudian, warga mulai melihat penampakan kuntilanak di sekitar pemakaman. Mereka percaya bahwa arwah orang-orang yang meninggal secara tragis berubah menjadi kuntilanak yang mencari pelampiasan dendam. Seorang dukun yang terkenal di desanya mencoba mengusir kuntilanak dari rumah seorang janda. Melalui ritual dan mantra, dia berusaha mengembalikan kedamaian. Namun, teror semakin kuat, membuatnya meragukan kemampuan dan kekuatan ilmu yang dimilikinya. Sekelompok pemuda berani menjelajahi hutan yang dipenuhi kuntilanak. Mereka ingin membuktikan keberanian dan mencari petualangan. Namun, suara tangisan dan penampakan misterius membuat mereka ketakutan. Perlahan, mereka menyadari bahaya mengintai di setiap sudut.